Assalamualaikum guys. Ini saya mau berangkat ke lomba Kendal ya. Lomba Kendal jaraknya ya lumayan ya. Berapa kabupaten yang dilewati ya? Malang, terus dari Malang terus Blitar ya, Blitar, lalu Kediri, lalu Nganjuk, setelah itu Ngawi, Sragen, 5 ya. Setelah Sragen, Boyolali, Salatiga, Semarang, lalu nyampe Kendal insya Allah ya. Jadi kira-kira 8 kabupaten yang dilewati guys ya. Ini saya kalau jarak lumayan jauh begini biasanya pakai sepeda laki ya, begitu. Tetapi ini tadi sepeda laki saya persiapkan, saya servis, ternyata belum selesai begitu. Padahal saya dengan panitia di Kendal, di Kaliwungu sudah siap untuk hadir ya. Itu begitu, sehingga saya tetap berusaha hadir walaupun dengan sepeda butut begini ya, pakai revo aja saya ini ya. Nanti gimana ya enggak tahu ya. Begitu, hanya pakai revo ini saya. Demikian, bismillah, mudah-mudahan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah dah nyampe di Ngawi ya. Di Ngawi ini di Gontor Putri. Gontor Putri 3. Kalau perjalanan ke Jateng itu biasanya saya menyempatkan istirahat sebentar di sini ya guys ya. Karena ini ada kenangan ya, anak saya dulu alumni sini. Dulu mondok di sini ya, dari SD, lulus SD, perempuan ya. Lulus SD langsung terus ke Gontor Putri 1 di Mantingan Ngawi ini. Itu selama 6 tahun ya di sini, 6 tahun lulus, terus melanjutkan kuliah di sini sekali. Itu 4 tahun. Sehingga di sini itu sekitar 10 tahun ya. Itu begitu. Sekitar info saja, ini pondoknya besar guys ya. Pondoknya besar. Pondoknya besar. Oke, itu sekedar info sedikit. Terus kita selain info tentang info lainnya, yaitu tentang seperti biasanya adalah info tentang gacuan kita ya. Gacuan kita bagaimana perawatannya. Perawatannya seperti biasanya aja ya. Seperti biasanya, mungkin ada dulur-dulur yang masih belum menerapkan. Yang ke-1 yaitu datang di tempat lomba jangan terlambat, apalagi perjalanan jauh. Diusahakan jangan terlambat supaya ada istirahatnya. Yang ke-1 itu. Terus yang kedua itu sebelum naik gantangan burung diusahakan dicas ya guys ya. Dicas dengan sesama burung
dicacingkan sama burung agar dia itu lebih asik mau memperhatikan temannya daripada memperhatikan sekelilingnya. Kalau kelewat memperhatikan sekelilingnya itu dia kan agak jadi masalah karena kok memperoleh sikon yang baru. Tapi kalau dia ada burung temannya, ini konsentrasinya dia mau nyerang teman, bukan ke memperhatikan sekeliling. Nah itu. Dua itu, yang ketiga apa guys ya? Yang ketiga itu beberapa menit sebelum naik gantangan itu baiknya kerodong dibuka ataukah ditutup. Nah itu begitu. Nah itu saya akan menerapkan seperti biasanya, yaitu untuk gelang karet itu gacuan saya, gelang karet itu setengah saya buka ya, sepertiga saya buka dari kurungan yang tertutup itu, supaya kadang melihat teman di sampingnya, kadang tidak melihat. Itu begitu. Nah, bagi saya itu adalah 3 hal yang pokok yang kira-kira bisa mengantarkan saya termasuk berhasil ya. Nah, kalau dulur-dulur semua ini bisa menerapkan itu, mungkin juga lumayan ada hasilnya. Itu begitu. 1, datang jangan terlambat. 2, harus dicas. Yang ketiga, baiknya burungnya itu dikerodong ataukah dibuka. Nah itu begitu ya. Nah ini tetap itu saja sementara ini dari saya. Demikian guys ya. Terima kasih telah menyimak saya, dan kesempatan ini saya menyapa dulur-dulur ya. Menyapa dulur-dulur antara lain Abah Munir ya di Sidoarjo, antara lain juga Pak Yadi di Jengrejeng Pasuruan ya, terus di Jateng Pak Dewi Purwati ya, dan lain-lain ya. Tidak lupa dulur-dulur di sebelah timur, Pak Sugi di Banyuwangi, juga dulur yang di Jember. Nah, demikian juga dulur di Tangerang ya, Mas Rajek. Nah, demikian. Apa lagi? Terus Pekalongan ya, Pak Hasan Basri. Demikian. Oke, sementara itu mohon maaf untuk yang lain yang belum saya sebutkan, mungkin lain waktu. Demikian nggih. Ini tadi saya berangkat jam 2:30 sore, terus ini nyampe Gontor, nyampe Ngawi itu jam 10. Jadi alhamdulillah nyampe di perjalanan ini tadi 7,5 jam. Biasanya saya dari rumah ke Ngawi ini 8 jam, ini malah lebih cepat karena istirahat saya kurang ini. Saya nyoba lebih banyak lagi supaya nanti di Kendal nggak terlambat. Oke, demikian guys ya. Ini jam 10. Mudah-mudahan nanti sekitar jam 6 atau sebelum jam 6 itu sudah nyampe di mudah-mudahan jam 6 atau sebelum jam 6 sudah nyampe di Kendal, yaitu di Kaliwungu tempat lombanya. Demikian, jabat erat selalu. Semoga senantiasa selamat dan sejahtera, berlimpah rezeki. Salam. Berada di Simpang 5
Semarang jam 2.30. Lanjut menuju Kendal. Ini sih bensin dulu guys, bensin dulu balik. BBM. Oke, BBM dulu. Perbatasan Kendal dengan Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur alhamdulillah guys, ini dari lomba kemarin ya di Kendal. Di Kendal tanggal 20 kemarin ya, sekarang 21. 20 November 2022. Nah, itu begitu. Ini saya di perjalanan pulang ini hari Senin tapi tanggal 21 ya. Tapi posisi saya masih belum nyampe rumah ini, jadi masih posisi mau masuk kota Nganjuk. Nah, ini perbatasan Caruban dengan Nganjuk ini ya. Habis tidur dulu tadi sebentar, ada ngantuknya ya. Ngantuk, terus ini habis bersama duhuran tadi ya. Begitu. Bagaimana infonya kemarin di Kendal? Nah, itu kan tempatnya ini di sini ya, dari Semarang terus menuju Kaliwungu. Kaliwungu ini masuk wilayah Kendal guys ya. Terus masuk ke daerahnya itu, tempat lombanya daerah Jeruk Giling ya, daerah Jeruk Giling. Nah, ini cukup jauh ya, menuju ke arah selatan kayaknya ya, masuki hutan cukup jauh begitu. Wah, ini orang-orang komennya hampir sama itu, waduh kok jauh sekali ya masuk pelosoknya gitu. Nah, itu begitu. Tetapi setelah nyampe di tempat lomba ya alhamdulillah tempatnya enak, tapi ya ternyata di lapangan yang luas, gantangannya memenuhi syarat lah, tepat begitu, bagus. Itu begitu guys. Sambil di perjalanan ini saya menyampaikan ya trik-trik yang biasanya kita lakukan pada perkutut ya. Seperti yang biasanya saja saya menekankan itu, yang penting adalah bagaimana para pemirsa ini sudah menyimak dengan sungguh-sungguh atau belum ya. Nah, itu yang saya sampaikan itu sangat berharga guys. Jangan jadi sekedar berita aja ya, jangan sekedar sebagai wacana aja, lakukan, itu luar biasa ya. Antara lain kalau burung sudah bagus, nah itu penjemurannya masih seminggu itu 5 hari bisa ya. Tapi kalau sudah burung yang istimewa, istilahnya ya, istilah saya istimewa ya, kalau burung yang berulang-ulang juara itu namanya istimewa. Kalau masih menang 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih burung bagus ya istilahnya ya. Tapi kalau di berbagai daerah itu banyak menang, saya kira jarang, dan itu masuk burung yang istimewa, itu begitu. Nah, untuk burung yang istimewa ini perlakuannya, kalau menurut saya itu selama ini yang saya lakukan, menjemur itu seminggu 2 hari saja atau maksimal 3 hari saja ya. Kita bisa milih hari Rabu, Kamis, Jumat misalnya, itu begitu. Satu, penjemuran. Yang kedua, cara meletakkan ya. Cara meletakkan jangan pindah-pindah ya. Burung yang sudah jelas faktornya sudah diketahui loh guys ya. Nah, itu terus perawatan selanjutnya ini maksudnya ya. Nah, itu kalau di dalam rumah 1 titik saja, jangan pindah-pindah. Terus kalau di luar saat dijemur ya di 1 titik saja, jangan pindah-pindah. Itu begitu. Saat di dalam rumah jangan pernah melihat burung lain. Saat di luar rumah, saat dijemur juga diusahakan jangan melihat burung lain. Itu begitu. Penjemuran sudah, cara menjemur sudah. Terus yang ketiga, kita ingatkan kemarin adalah saat akan naik lomba ya guys ya. Saat akan naik lomba itu, kalau saya lebih suka itu jangan jauh-jauh dari gantangan ya. Saya letakkan gantangannya, di gantangannya itu begitu. Saya letakkan di bawah. Kalau bisa sih di bawahnya, di dekat gantangan, dan tempatnya tidak panas kalau saya. Nah,
di tempat yang teduh saja, itu begitu. Terus ada burung untuk ngecas ya, burung untuk ngecas itu posisinya mungkin kelihatan langsung atau mungkin sedikit kelihatan satu dengan yang lain. Nah itu begitu. Nah di perjalanan ini 3 hal itu saja yang ingin saya tekankan. Coba dilaksanakan ya, insya Allah bagus itu ya. Itu bagus. Saya niat untuk menyampaikan kepada pemirsa. Begitu. Terus dari hasil kemarin itu bagaimana? Menurut saya hasilnya bagus ini ya. Jadi kemarin itu labelnya itu latber ya. Tetapi burung yang datang itu burung dari berbagai daerah yang sudah terkenal monjer. Gitu ya. Saya amati mungkin yang biasa juara itu ada beberapa juara ya. Ya banyak sekali lah, katakanlah lebih dari 4 ya yang biasanya juara-juara di mana-mana. Nah ini alhamdulillah itu bisa dilewati dengan gajuan saya yang saya namai gelang karet itu ya. Jadi gelang karet itu cuma saya turunkan di 2 sesi, yaitu di lokal alam sesi A dan lokal alam sesi B. Itu begitu. Di lokal alam sesi A itu poinnya sekitar 150 berapa, tapi tidak masuk 10 besar ya. Burung yang masuk 10 besar kemarin itu poinnya di atas 300 semua yang sesi A. Nah itu begitu. Mungkin pengaruh saya memilih tempat yang kurang tepat mungkin juga di sesi A kemarin ya. Di gantangannya itu saya pilih burungnya agak-agak takut di tempat itu gitu sesi A begitu. Terus saya ikutkan lagi di gacoran lokal alam B. Nah itu agak enak, lumayan enak tempatnya dan bisa menyabet juara 1 guys ya. Juara 1 ini ya, juara 1 nama burung gelang karet, nama pemilik Pak Toto, alamat Arema, terus kelas lomba gacoran lokal alam. Ini bentuknya gacoran lokal alam B ini ya. Poinnya 542 dan juara 1. Ini di luar dugaan saya ya, bisa melewati para kampion juara ya. Nah, kemarin kampion juara itu tampil tapi alhamdulillah bisa dilewati oleh gelang karet itu gitu ya. Sedangkan pialanya ada di sepeda motor ini, saya ikat itu guys ya. Di sana nggak saya tunjukkan, itu ketutupan itu tadi ya, mungkin tutupan jas itu begitu. Saya ke Kendal ini yang ketiga ini guys ya. Yang ketiga dulu di rumahnya dekat, nggak jauh dengan rumahnya Pak Haji Khalil kayaknya dulu ya. Nah, itu begitu. Terus yang kedua lupa ya. Jadi yang pertama itu sekitar setahun yang lalu ya, sedangkan yang kedua itu sekitar 6 bulan yang lalu. Terus kemarin ini itu begitu. Untuk yang pertama dan ketiga-tiganya dapat juara ya. Untuk yang pertama kali ke Kendal itu juara 6 dan juara 8 begitu. Terus yang kedua itu dapat juara 7 dulu itu. Terus yang sekarang ini alhamdulillah ada peningkatan ya, juara 1
gitu. Dan juara 1, 2, 3 kemarin lumayan uang pembinaannya guys ya. Jadi karena uang pendaftarannya 75 berapa tiap sesi itu 75, uang pembinaannya lumayan untuk juara 1, bisa untuk transport gitu guys ya. Nah itu begitu. Kemarin melangsungkan ini ya juga agak beda ya dengan biasanya. Kemarin kalau nggak salah 9 sesi di mana 2 sesi terakhir itu dilaksanakan dalam keadaan posisi gerimis itu ya. Jadi gerimis itu tetap aja ditawari pesertanya gimana, apakah lanjut? Nah, ternyata lanjut gitu. Jadi 2 sesi itu dilakukan dalam keadaan gerimis itu begitu, sehingga pengalaman yang seru gitu ya. Begitu. Demikian guys info dari saya. Ini saya sudah mulai segar kembali dan akan melanjutkan perjalanan ke rumah. Ke rumah ini kira-kira sekitar 4,5 jam lagi ya. Jadi mungkin nyampe rumah itu dugaan saya nanti antara jam 4 sore atau jam 4.50 jam 4.30 ya, sekitar setengah 5 sore, sekitar itu. Insya Allah mudah-mudahan selamat. Doanya selalu dari dulur semua saya harapkan. Jabat erat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Kongmania dari Malang, Jawa Timur ke Kendal, Jawa Tengah. Beliaunya Pak Haji Toto, istimewa bermotor. Jarang-jarang pasti jumpa beliau di jalan. Ini kita kawal sampai lokasi. Ini lur, gantang untuk motoran ke Kendal, istimewa.